Salam saudaraku, selamat berjumpa lagi bersama saya, Roni Peswarisa, di channel Berbagi Kasih untuk menyampaikan kepada saudara kesaksian-kesaksian yang pernah saya alami di dalam hidup kehidupan saya, yang berlangsung sejak saya pertama mengenal kuasa di dalam namanya sampai saat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, terpujilah nama Tuhan. Karena pemeliharaannya Dia sampai saat ini, kita masih boleh hidup dan boleh memuliakan namanya. Terlebih lagi di saat ini, saya masih boleh menyapa saudara di dalam video saya yang baru ini. Video tentang bagaimana kuasa Tuhan, oleh karena namanya yang berkuasa itu adalah nama di atas segala nama, sehingga nama itu, bahkan dengan namanya itu, kita dapat melakukan segala perkara yang mungkin tidak bisa kita, yang mengherankan, yang mungkin tidak bisa orang lain perbuat, tapi bisa dengan mengandalkan namanya karena kita percaya. Saudaraku yang kekasih, setelah saudara kekasih kita, abang saya itu memperoleh seorang putra, akhirnya mereka melangsungkan kehidupan rumah tangga yang baik dan lebih baik lagi di dalam kasih Tuhan, dengan berbagai-bagai kasih karunia yang mereka terima dari Tuhan Allah kita. Dan berikut ini saya akan menceritakan tentang bagaimana saat itu, di mana satu waktu saya mendapat kabar dari Bogor, dari rumah bapak tua saya, yaitu bapak tua tersebut sedang sakit keras. Bapak tua ini adalah suami dari kakak dari ibu saya. Jadi dengar kabar beliau sakit, saya menyempatkan waktu untuk bisa mengunjungi mereka, dan saya datang ke tempat itu dan bertemu dengan bapak itu. Memang sudah sangat parah. Bapak itu tidak bisa lagi untuk kemana-mana, hanya di tempat tidur, makan minum di situ, dan saya menemani beliau untuk tidur malam itu pun juga saya sempatkan. Jadi kemudian kembali saya aktivitas kerja lagi. Yang penting kan saya juga sudah menengoknya. Pada suatu waktu akhirnya kami mendengar bahwa bapak tersebut akhirnya telah pergi meninggalkan dunia ini. Jadi bapak tersebut meninggal pada bulan Maret, ya, sekitar bulan Maret di tahun yang sama, di tahun pada saat nanti anak itu lahir, tahun 97. Jadi saudaraku yang kekasih, begitu luar biasa Tuhan, oleh karena pemeliharaannya yang luar biasa, sehingga pada sampai satu masa di mana waktunya tiba, Tuhan datang menjemput anak-anaknya untuk kembali kepadanya, karena sudah tiba batas akhir untuk masa hidup mereka di dalam dunia ini. Jadi bapak kekasih itu meninggal menurut berita dan kabar bahwa waktu beliau mau menutup mata untuk selamanya, untuk pulang ke rumah Tuhan, itu cukup panjang waktu dia butuhkan untuk pulang, karena terkadang dia sudah mau pergi tapi dia rohnya seperti balik lagi, karena memang mungkin pada saat itu dia belum dilakukan pelepasan. Sampai pada suatu waktu itu akhirnya beberapa orang saudara saya dari gereja Tiberias itu, kakak-kakak sepupu saya, mereka melakukan doa pelepasan untuk bapak kekasih, penyerahan di dalam namanya, nama Tuhan Allah yang perkasa, bahwa memang apapun yang dia telah tempuh di dalam hidupnya, dengan segala perkara yang dia lakukan, dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di dalam hal-hal yang jahat, dengan kuasa-kuasa gelap, diputuskan di dalam nama Tuhan. Dan mereka, saudara saya itu melakukannya, mengadakan ibadah kecil, lalu berdoa pelepasan, dan akhirnya bapak tersebut pergi. Di hari pemakamannya saya menyempatkan untuk hadir, dan saya hadir bersama dengan mereka semua.
Dan selesailah pemakaman. Jadi kami berkumpul bersama-sama di rumah ibu itu lagi, mama tua, untuk kami akan melakukan ibadah bersama, ibadah pengucapan syukur selesai pemakaman. Sementara saya lagi duduk-duduk di depan, makan, minum kopi, minum teh dengan teman-teman saudara yang ada, yang masih ada tinggal untuk sama-sama kami melakukan ibadah bersama. Pada saat itu saya mendengar dari suara di belakang bahwa di kamar di belakang mereka ramai, dan rupanya ada seorang kakak kekasih kita, namanya Kak Lisa. Dia sedang kemasukan roh jahat. Jadi ada kuasa gelap, roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya, menguasai tubuhnya, dan dia berbahasa dengan segala bahasa, mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh, dan dia mengaku sebagai seorang raja ataupun ratu, ya begitulah, dan segala hal. Jadi sudah dilakukan doa dan doa dan doa, ternyata selalu kembali dan kembali lagi. Jadi memang pada masanya itu memang Lisa ini selalu lemah dan jiwanya selalu kosong, dan dia membiarkan dan mengizinkan roh jahat itu masuk. Jadi semua saudara saya juga telah berdoa dan selalu masuk. Demikian juga ada mama kekasih, mama bongso juga turut berdoa. Dia ketok kepala Usilisa pakai Alkitab. Dia bilang, dalam nama Yesus pergi, dengan menghardiknya mengusir roh jahat itu dalam nama Yesus. Memang terjadi, roh jahat itu pergi, tapi pada akhirnya dia kembali lagi, dan begitu terus berlangsung selama beberapa saat. Dia pergi, masuk, pergi, keluar, masuk lagi. Yang terakhir dia bilang, katanya, mama ini mak, dia masuk ke dalam, dia pegang jempol kaki saya mak, tolong mak katanya. Lalu kesurupan lagi, kemasukan roh lagi. Lalu mama tua datang dan bilang, aduh abang, jangan lagi ganggu anakmu ini, kasihan abang, kasihan bung, katanya. Karena kenapa? Usilisa ini menirukan gaya seperti bapak tua waktu terakhir di masa dia mau pergi itu. Karena bapak tua pada saat itu lidahnya sudah keluh, susah ngomongnya, susah berbicaranya, ngomongnya cuma begitu aja. Saya juga, maaf saudara, saya terpaksa menirukan sedikit. Jadi seperti itulah Usilisa lakukan, dan sampai mama tua itu, istrinya, bilang, bung jangan bung, udah cukup, kasihan anak ini, katanya begitu kan. Lalu semua sudah berdoa. Karena saya merasa ada dorongan di hati saya untuk berdoa juga. Entah mengapa tiba-tiba saya bergerak maju ke depan, saya naik ke tempat tidur dan saya berdoa. Tapi saya berdoanya beda, saya tidak seperti mereka untuk mengartikan ini, tapi saya memeluk Usilisa sambil berdoa dan menangis. Saya bilang, Tuhan, saya mengasihi jiwanya, saya mengasihi jiwa saya juga. Saya mohon Tuhan, kiranya Engkau oleh karena namamu yang patut ditinggikan, Tuhan, aku mohon kemurahan-Mu, Tuhan, lepaskan segala kuasa roh-roh jahat ini. Jadi waktu saya sedang berdoa seperti itu, tiba-tiba Usilisa itu tersentak. Dia macam menegang, lalu kemudian saya mendengar sebuah suara yang sampai ke telinga saya, yang saya cukup heran. Nampaknya orang-orang di sekitar saya bahkan tidak mendengarnya. Suara itu berkata, dia menggeram, dia bilang, siapa nih? Biar gue lawan dia dulu. Suaranya seperti itu, menakutkan. Karena saya kaget. Lalu akhirnya saya sempat tertahan, doa saya mulai mengambang, pikiran saya mengambang, dan doa saya mulai tidak teratur. Tapi saya ingat,
Begitulah, oleh karena nama Yesus itu berkuasa, namanya itu adalah berkuasa di atas langit dan di bawah bumi, dan namanya adalah nama yang sehebat-hebatnya dan sangat berkuasa di bawah langit dan di atas bumi ini. Tidak ada nama yang sehebat namanya dan berkuasa, nama Yesus. Dan akhirnya saya menyebut di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus aku percaya, di dalam nama Yesus, oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus, pergi dan tinggalkan tubuh ini. Dan ternyata memang pada akhirnya Usilisa sadar, dan sadarnya dia saat itu tidak lagi ada kuasa yang masuk lagi, dan ternyata dia mulai segar, dan kita bisa melanjutkan untuk ibadah pengucapan syukur. Demikianlah, oleh karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, dan Dia memberikan kesempatan kepada kita anak-anaknya untuk melakukan berbagai perkara di dalam dunia ini sesuai dengan apa yang Dia pernah lakukan dulu, dan kita menjadi sama seperti apa yang Dia lakukan, karena kita melakukannya di dalam kuasanya, di dalam namanya. Demikianlah saudaraku kekasih, video singkat ini, video tentang bagaimana Tuhan itu berkuasa untuk melakukan segala perkaranya, termasuk mengusir kuasa roh-roh jahat yang masuk dalam tubuh orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.